Promosi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah influencer meminta maaf setelah memasang tagar Indonesia Kerja di akun media sosialnya. Mereka mengaku tidak tahu unggahannya mengkampanyekan dukungan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengakuan influencer semakin menguatkan fakta ada yang sengaja membayar mereka untuk mendukung program pemerintah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Belum lagi sejumlah demonstran turut ditangkap saat akan menghadiri aksi unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPR RI Jumat kemarin. Apa jawaban pemerintah soal tudingan membayar pesohor mendukung rancangan Undang-Undang Cipta Kerja? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bang Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan ada Pak Bukhari Yusuf, anggota Badan Legislasi fraksi PKS DPR RI. Selamat malam Bang Ngabalin dan selamat malam Pak Bukhari. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bung Ali Muhtar Ngabalin. Ya, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebetulnya mengundang perwakilan Serikat Buruh, namun kami masih berharap ada yang bersedia untuk bergabung karena tadi sudah dikonfirmasi, tapi tiba-tiba saja menghilang, belum ada konfirmasi. Kami berharap nanti Serikat Buruh perwakilannya akan bisa bergabung, dan kami juga menghubungi 21 influencer yang dibayar ataupun mengkampanyekan tagar Indonesia butuh kerja, namun tidak ada satupun yang bersedia untuk memberikan klarifikasinya di CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Saya harus disclaimer itu Bapak-Bapak dan juga pemirsa. Saya langsung saja ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, ada 21 influencer yang dibayar untuk mengkampanyekan RUU Cipta Kerja, bahkan sudah ada pengakuan permintaan maaf dari salah satunya penyanyi Ardhito Pramono yang mengaku memang dia mengkampanyekan ataupun mengunggah di media sosialnya soal tagar Indonesia butuh kerja, namun dia tidak tahu isinya itu apa ataupun berkaitan dengan RUU Cipta Kerja. Apakah pemerintah memang membayar mereka untuk mengkampanyekan RUU Cipta Kerja, untuk mendukung RUU Cipta Kerja, Bang Ngabalin? Ya, untuk mengawali bincang ini saya harus mengatakan bahwa sampai saat ini ya, pemerintah tidak tahu tentang apa yang baru saja dikemukakan oleh Istana terkait dengan rancangan undang-undang ini. Karena menurut pengalaman ya, apa yang disiapkan maupun sebuah rancangan disiapkan kemudian bahas di parlemen. Saya kira ini penting untuk harus disampaikan kepada publik sebagai bentuk klarifikasi, sehingga dalam suasana seperti hari ini kita mesti mendapatkan satu legitimasi terhadap informasi yang baik dan benar di tengah-tengah masyarakat. Saya kira begitu. Oke, pemerintah tidak tahu menau soal influencer yang mengkampanyekan tagar Indonesia butuh kerja, tapi ini berkaitan dengan RUU Cipta Kerja yang merupakan program pemerintah. Ini suatu kebetulan, Bang Ngabalin? Ya, kalau semua rancangan undang-undang yang disiapkan oleh pemerintah, baik usulan pemerintah maupun usulan DPR, itu kan prosesnya biasa saja dibahas di parlemen. Karena tidak ada satu undang-undang yang dibuat untuk menyengsarakan rakyat Indonesia. Kecuali rancangan undang-undang itu dihadirkan untuk kepentingan, kemaslahatan orang banyak, apalagi seperti kerja hari ini. Jadi saya pikir dilihat dalam satu esensi yang paling penting dari sebuah bahasa undang-undang itu aja. Mungkin itu jauh lebih terpenting dari apa yang terkait dengan masalah influencer. Oke, Bang Ngabalin, tapi sebetulnya apa yang diakui oleh penyanyi Ardhito Pramono ini seperti menguatkan isu ataupun spekulasi yang beredar selama ini bahwa pemerintah ini sering sekali menggunakan buzzer-buzzer ataupun influencer untuk memuluskan program pemerintah. Jangan-jangan ini bukan yang pertama, begitu spekulasi yang berada di luar sana. Bagaimana jawaban dari pemerintah, Bang Ngabalin? Paling tidak sederhana sekali di alam dan era terbuka seperti hari ini kan bisa ditahu dengan sangat mudah dan gampang bisa ditelusuri itu. Siapa-siapa yang membayar mereka, siapa-siapa yang mengalokasikan anggaran untuk membiayai mereka. Saya kira normal-normal saja itu, tidak ada yang susah untuk bisa ditelusuri. Tapi untuk mengalokasi anggaran pendapatan belanja negara untuk bisa membiayai influencer dalam rangka meloloskan RUU ini, saya kira sesuatu yang sulit untuk bisa kita terima oleh publik, dan itu normal. Saya kira gampang sekali untuk bisa dapat.
Oke, saya mau tanya kepada DPR, Pak Bukhori, sebagai anggota Badan Legislasi dari fraksi PKS, fraksi yang menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Anda percaya dengan pengakuan Bang Ngabalin tadi bahwa pemerintah tidak tahu menau dengan adanya 21 influencer yang mengkampanyekan tagar Indonesia butuh kerja, padahal itu berkaitan sekali dengan dukungan terhadap RUU Cipta Kerja, Pak Bukhori? Ya, Mbak Arifana, saya perlu mengklarifikasi terlebih dahulu bahwa PKS sampai sekarang kan belum memberikan sebuah pandangan resmi karena RUU itu sedang dibahas. Sehingga pandangan resmi PKS memang belum disampaikan dan nanti akan disampaikannya tentu sesuai dengan mekanisme ketika nanti di akhir pembahasan dan ketika dalam persetujuan paripurna. Meskipun kemudian dari sejak awal PKS melakukan satu kritik yang cukup dalam dan tajam serta sangat komprehensif dari seluruh rancangan undang-undangnya yang terdiri dari 179 pasal, tetapi turunannya bisa menjadi 1.300 pasal itu yang terdiri dari yang berdampak kepada 79 sekurang-kurangnya suatu undang-undang existing. Memang ini kan undang-undang yang memiliki dampak dan banyak sekali stakeholder yang akan mengambil manfaat atau sengaja kemudian menjadi numpang di dalam RUU itu. Nah, karena itu saya kira kalau malam hari ini pemerintah menyatakan dengan secara normatif, saya kira itu sih wajar-wajar. Itu biasa saja. Maksud saya, begitulah memang pemerintah seharusnya dia mengatakan karena dia tidak menjawab. Tetapi kami yakin bahwa pemerintah tidak tahu. Dia tahu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu kemudian ketika pemerintah ini kan kaitan dengan masalah moral pembahasan saja. Karena pembahasannya itu juga merupakan satu pembahasan yang luar biasa, yang terkesan kemudian dipaksakan dengan waktu dan dengan situasi, dan tidak memberikan keleluasan kepada publik untuk menyampaikan aspirasi. Maka kemudian patut saja diduga bahwa ada pihak-pihak yang sebenarnya ingin mendapatkan kepentingan sebesar-besarnya dari RUU itu. Jadi kalau kemudian pemerintah mengatakan tidak tahu menau, ya itu saya kira biasa jawaban normatif dari pemerintah kan selalu begitu. Tetapi saya yakin bahwa pemerintah pasti bisa tahu. Dan kalau mau tahu pasti bisa, ada caranya. Itulah yang kemudian saya katakan. Bang Ali Ngabalin saja pasti tahu dia bagaimana cara menelusuri. Apakah itu kemudian melalui secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Karena semua instrumen dari pemerintah. Tapi kalau kemudian pernyataannya secara normatif, ya itu namanya pemerintah begitu dalam segala hal pasti normatif. Pak Bukhori, tidak terlalu heran bagi kami. Pak Bukhori, tadi Anda mengatakan ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan begitu, ingin mengambil keuntungan di sini. Siapa? Kalau pemerintah tidak tahu, kemudian siapa yang diuntungkan di sini dengan adanya kampanye di media sosial mendukung RUU Cipta Kerja? Ini RUU terkait dengan bukan hanya persoalan masalah satu resursi. Ini RUU membahas terkait dengan masalah suatu usaha-usaha besar, menyangkut terhadap berbagai macam stakeholder, dan juga para korporasi-korporasi besar, dan bahkan kemudian juga UMKM juga di dalamnya. Karena itu sebenarnya yang akan mengambil manfaat tergantung kekuatan masing-masing. Yang paling kuat itulah yang paling akan bisa manfaat terhadap itu. Karena itu kami dari PKS mengkritisi dari awal, kalau kemudian niat pemerintah ini memang adalah tulus, dan saya masih berpandangan pemerintah berniat baik. Tapi kemudian kalau cara menjalankannya, cara menyelesaikan RUU seperti ini, saya khawatir niat baik itu hanya menjadi kenangan. Saya mau langsung tanya ke sebuah satu proses di luar itu yang terjadi adalah sebuah satu siapa yang paling bisa memanfaatkan terhadap RUU itu nantinya ketika sudah diketok menjadi undang-undang. Saya mau tanya langsung ke Bang Ngabalin. Menyangkut dengan resursi sangat besar, menyangkut dengan usaha sangat besar, menyangkut dengan proyek-proyek nasional, menyangkut dengan masalah bisnis, menyangkut dengan masalah pertambangan, menyangkut dengan masalah impor, menyangkut dengan masalah investasi yang luar biasa, yang nilainya bukan hanya puluhan ribu, tetapi bukan hanya ribuan, tetapi puluhan ribu
triliun ini yang kemudian belakangnya. Oke, tahan dulu Pak Bukhari. Saya mau langsung tanya ke Bang Abalin. Pemerintah tahu secara langsung ataupun tidak secara langsung, dan pemerintah kalau ingin tahu pasti bisa. Bagaimana jawaban dari Bang Abalin? Pak Buhari, saya ini pernah memimpin itu Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya pernah ada di lembaga itu. Dan saya tahu mekanisme bagaimana pembahasan sebuah rancangan undang-undang, Pak Buhari. Artinya apa? Baik buruknya sebuah rancangan undang-undang itu, tingkat pembahasannya antara eksekutif dan legislatif. Ya. Kalau Bapak menggunakan diksi dan narasi seperti itu artinya Bapak tidak memberikan pencerahan kepada publik. Kenapa itu saya harus sampaikan? Karena pembahasan undang-undang itu kan menjadi sistem nilai substansi yang harus dibicarakan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bang harus tahu bagaimana proses pengajuan terhadap RUU Omnibus Law itu. Jadi masalah besar di dalam DPR. Tujuannya itu hanya diajukan oleh pemerintah. Satu persatu bapak-bapak, sehingga pemirsa bisa mendengar penjelasan bapak-bapak. Tapi kemudian dilibatkan hanya publik tertentu. Bapak dengar dulu saya, karena tadi Bapak saja. Pak Bukhari sebentar, berikan kesempatan kepada Bang Abalin. Coba satu contoh terkait dengan berbagai macam pasal yang terkait dengan Bapak-bapak, pemirsa tidak bisa mendengar apa yang Anda katakan. Saya akan break kalau misalnya tidak ada yang bisa mendengarkan instruksi saya. Ya, silakan Bang Abalin dulu, nanti saya akan berikan kesempatan kepada Pak Bukhari. Tadi Bapak bicara saya dengar. Oke. Supaya publik bisa tercerahkan. Kalau dialog kita ini nanti tidak memberikan pencerahan kepada publik, rugi kita nanti. Oke, langsung saja Bang Abalin, silakan. Kalau rancangan undang-undang itu disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi sebuah kepentingan bangsa dan negara, maka di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Makanya tadi saya bilang, saya pernah menjadi anggota DPR RI dan pernah ada di Badan Legislasi dan tahu bagaimana cara pembahasannya. Bahwa kalau isi dari sebuah rancangan undang-undang itu kemudian mendatangkan musibah atau mendatangkan keburukan bagi kepentingan rakyat Indonesia, maka di DPR lah tempatnya. Tapi kalau Bapak ikut menyuarakan apa yang menjadi orang teriak terhadap adanya influencer kemudian dituduh oleh pemerintah, kemudian Bapak aminkan, saya kira sesuatu yang tidak arif, tidak bijak menurut saya itu. Saya tidak mengaminkan itu, tetapi saya ikut terlibat di dalamnya. Oke, Bang Abalin, silakan Pak Bukhari. Ya, oke. Tahan dulu Bang Abalin, silakan Pak Bukhari. Saya beri kesempatan. Ya, Bang Abalin, saya bukannya berteori ini. Saya ikut terlibat di dalamnya, saya anggota Panja. Kenapa kemudian PKS itu memprotes selama masa reses ini untuk kemudian tidak melakukan pembahasan? Agar kita mendapatkan masukan-masukan dari publik. Akan tetapi pemerintah bersama sebagian besar DPR itu kemudian membahas di masa reses yang kemudian kita tidak punya kesempatan untuk ke publik. Bagaimana kita akan mengkonfirmasi terhadap rancangan yang diajukan pemerintah. Ini bukan rancangan diajukan oleh DPR, oleh pemerintah. Sudah kemudian diajukan pemerintah, itu datangnya mendadak-mendadak, lalu kemudian ada perubahan-perubahan di perjalanan, yang kemudian jumlah RUU ini adalah terdiri dari 1029 halaman. 2029 halaman itu bukan sederhana. Waktu zaman Anda ketika menjadi DPR tidak ada yang namanya Omnibus Law yang kemudian melibatkan 79 undang-undang. Karena pada dasarnya pembuatan undang-undang itu satu undang-undang, satu tema. Ini satu undang-undang melibatkan terhadap 79 undang-undang existing, dan mayoritas dari 79 existing itu adalah diambil ruhnya. Tetapi kemudian pembahasannya itu sangat sempit, di-pressure, tidak memberikan ruang yang kemudian leluasa. Dalam hal proses pembahasannya itu melalui TV parlemen, itu kan kemudian saat pembahasan yang tidak punya dialog publik. Oke, Pak Bukhari tahan dulu. Antar parlemen. Ya, dan kita tahu bagaimana kemudian kondisi antara parlemen sekarang ini. Hanya PKS sendiri. Tetapi kemudian kami berharap bahwa supaya pemerintah dan juga kemudian seluruh stakeholder terkait itu memberikan kesempatan waktu, menggunakan yang rasional. Satu RUU dengan satu tema saja membutuhkan sekurang-kurangnya 2 kali masa sidang. Bahkan misalnya Undang-Undang KUHP itu kemudian sudah 3 masa periode berturut-turut tidak selesai.
Itu satu Oke, contoh. Pak Bukhari tahan Ini dulu, Pak undang-undang Bukhari tahan dulu, yang kami mencakup harus terhadap break. 179 Ya, Pak mau Bukhari. diselesaikan hanya 2 Ya. kali masa sidang. Saya kira itu merupakan sesuatu yang sangat dipaksakan. Oke, Pak Bukhari tahan dulu. Nanti saya akan tanya ke Anda dan juga ke Bang Abalin. Kenapa kalau misalnya pemerintah tadi Bang Abalin mengatakan sama sekali tidak tahu menau soal influencer yang dibayar untuk mengkampanyekan tagar Indonesia butuh kerja. Tapi kemudian kenapa ada pihak-pihak yang menginginkan adanya perubahan opini publik terhadap RUU Cipta Kerja ini? Jangan dijawab dulu. CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Sudah bergabung baru saja melalui sambungan telepon Ibu Eli Rosita Silaban, Presiden KSBSI, dan sudah bergabung sebelumnya melalui sambungan Zoom ada Pak Bukhari Yusuf, anggota Balek fraksi PKS DPR RI, dan juga Pak Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Sebelum saya ke Pak Bukhari dan juga ke Bang Ngabalin, saya mau ke Bu Eli terlebih dahulu. Bu Eli, tadi kita sudah berbincang dengan 2 orang narasumber, sudah ada Bang Ngabalin dan juga sudah ada Pak Bukhari dari DPR dan juga dari pemerintah. Kalau dari pemerintah, Bang Ngabalin menegaskan ataupun membantah pemerintah sama sekali tidak tahu menau soal adanya pembayaran terhadap 21 influencer yang mengkampanyekan tagar Indonesia butuh kerja, di mana itu terasosiasi untuk mendukung RUU Cipta Kerja. Dari Serikat Buruh, dari perwakilan buruh, percaya bahwa pemerintah sama sekali tidak tahu menau, Bu Eli? Ya, saya memang agak kaget ya kalau memang itu benar-benar terjadi, karena memang sudah ramai saya lihat di media, di Facebook, di mana-mana, telepon teman-teman dari buruh. Kalau memang pemerintah tidak pernah mengorganisir itu, silahkan dong, mereka harus konferensi pers, harus buat pernyataan, dan memang dipanggil orang-orang yang sudah menyatakan itu gitu. Jadi pemerintah juga harus berani membersihkan diri kalau memang mereka tidak benar melakukan ini. Memang itu membuat kita merasa jadi jengkel dan marah, Mbak. Kenapa harus menggunakan itu kalau memang benar gitu? Karena tanpa menggunakan itu pun memang kita sudah lihatlah kekuatan politik seperti apa gitu. Tapi saya kira memang pemerintah harus melihat seruan buruh ini sekarang ini seperti apa, apalagi di tengah-tengah krisis COVID, Mbak. Oke, Bu Eli, kalau memang bukan pemerintah seperti bantahannya Bang Ngabalin, siapa yang diuntungkan dengan adanya pembayaran ataupun penyewaan terhadap para influencer ini untuk mengkampanyekan tagar Indonesia butuh kerja ini? Ya, sebenarnya yang diuntungkan adalah mereka, para pihak yang memang menginginkan undang-undang itu segera disahkan dan diterima gitu. Kalau kita kan memang tidak serta-merta menolak, tapi banyak sekali kami lihat pasal-pasal terutama di RUU Ciker Ketenagakerjaan itu yang mendegradasi hak buruh, Mbak. Jadi kalau misalnya itu ada seruan-seruan untuk cipta kerja, Indonesia butuh kerja atau segala macam itu kan memang benar, tapi jangan menjadi mendegradasi hak-hak buruh yang sudah pernah diterima selama ini menjadi tidak ada gitu. Oke, kalau tadi Anda mengatakan pihak-pihak yang diuntungkan adalah mereka yang menginginkan RUU ini disahkan. Sementara RUU ini, RUU Cipta Kerja adalah RUU inisiatif dari pemerintah dan pengusaha di sini sangat diuntungkan. Jadi 2 pihak ini, pemerintah dan juga pengusaha yang mendapat keuntungan dari kampanye itu. Ya, saya nggak menyebutkan, tapi kan misalnya kalau memang itu benar-benar tidak pernah dilakukan para pihak yang merasa diuntungkan, ya ada statement dong, biar itu bersih. Dan buruh juga nanti kan akan menjadi lebih marah lagi, karena selama ini kita sudah misalnya melakukan dialog sosial, duduk bersama-sama di tripartit, kita sudah misalnya mencapai win-win solution. Tapi kalau misalnya masih memakai tangan-tangan negatif kan itu juga kurang bagus saya kira. Oke, memakai tangan-tangan negatif. Kenapa ada pihak yang ingin memakai tangan-tangan negatif? Karena ingin mendongkrak opini publik yang selama ini menolak RUU Cipta Kerja karena terlalu lama belum bisa disahkan, mentok karena adanya penolakan publik, Mbak Eli? Ya, saya kira memang itu juga menjadi membuat menjadi arus utama untuk menerima, karena mayoritas kan masyarakat dan buruh ini kan tidak tahu sebenarnya itu apa Omnibus Law, kenapa ditolak gitu, karena daya baca kita kurang dan daya untuk bertanya itu sangat kurang gitu. Jadi misalnya kalau seperti ini
saya tidak tahu karena memang kami tahu persis dari DPR kemarin bahwa undang-undang yang ciker ketenagakerjaan kan belum dibahas sampai sekarang walaupun isu ada sudah akan disahkan tanggal 14 ketika Pak Jokowi melakukan pidato kenegaraan. Tapi memang kan ini jangan membuat horor yang lain lagi bagi buruh karena kita sekarang sedang berjaga-jaga apalagi kami kan melakukan pendekatan-pendekatan dan lobby-lobby ke semua pihak untuk merubah substansi yang ada. Walaupun misalnya dulu kami menolak semuanya tentang Omnibus Law, tapi kami kan sekarang menjadi sedikit melihat persoalan ini pakai helikopter view karena memang ada beberapa pasal memang yang bagus, tapi ada beberapa pasal memang yang sangat memang kami harus menolaknya. Jadi kalau masih memakai tangan-tangan yang lain kan apa yang mereka tahu tentang keadaan buruh sebenarnya. Mereka kalau hanya dibayar berarti kan mereka hanya membuat hidup mereka happy saja, tapi kami buruh akan menderita dengan diterimanya dan disahkannya itu tanpa mereka tahu apa sebenarnya bahayanya kepada buruh. Oke, Bang Abalin menggunakan tangan-tangan lancang. Rifana, hari ini ingat saya yang ketiga kalinya ya. Teman-teman dari KSP juga telah melakukan klarifikasi karena terkait dengan tuduhan pemerintah menggunakan influencer untuk bisa menggunakan tagar Indonesia Kerja dan lain-lain sebagainya. Tadi Ibu Presiden Konfederasi Buruh Seluruh Indonesia sebelum masuk saya sudah bilang, kalau untuk bisa mendeteksi dan melacak ini sangat amat gampang. Ibu jangan khawatir dan ragu bahwa kami ada di kantor staf Presiden untuk ikut dan melihat dari tahapan-tahapan pembahasan ke pembahasan itu. Ibu tahu bahwa di kantor KSP ada satu tugas besar yang diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah kantor itu sebagai delivery unit. Dengan begitu maka kami tahu tentang proses pembahasannya. Itu juga yang tadi saya bilang kepada Pak Buhari bahwa kalau RUU ini kemudian mendatangkan kemudaratan bagi kepentingan rakyat Indonesia, kemudian mendatangkan kerugian bagi buruh, sangat amat gampang kemudian bisa ditelusuri terkait dengan apa-apa yang dilakukan oleh para opinion leaders atau influencer. Apakah itu dibayar, apakah itu, yang pasti saya mau bilang kepada pemirsa dan kepada Ibu dan Pak Buhari serta Rifana bahwa tidak ada lagi biaya untuk dipakai untuk mengongkosi orang seperti begitu. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi pandemi seperti ini perlu saya luruskan supaya jangan ada penyebaran berita kebohongan, berita hoax, dan pencemaran yang merugikan kepentingan publik dan pemirsa. Bahwa ada pembahasan RUU ini kemudian mungkin saja seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Buhari, maka tidak akan mungkin satu konsep undang-undang itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada keterlibatan DPR. Itu undang-undang menyebutkan. Jadi undang-undang itu bisa berjalan kalau DPR setuju, kalau pemerintah setuju. Saja setuju kemudian DPR tidak setuju, tidak mungkin jalan itu barang. Walaupun tidak, jangan lupa bahwa teman-teman seperti Konfederasi Buruh Seluruh Indonesia, Mahkamah juga sudah sangat terbuka informasi. Industri 4.0 dengan kemampuan teknologi hari ini. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Nggak mungkin bisa pemerintah itu tersembunyi terhadap masalah-masalah yang kita bahas pada malam hari ini. Itu loh logikanya. Nanti saya akan tanya ke Pak Bukhari sebagai anggota Badan Legislasi karena tadi sudah di-mention oleh Mbak Eli bahwa ada pasal-pasal yang bagus tapi ada juga pasal-pasal yang merugikan. Bahkan ada kekhawatiran dari World Bank soal draft pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja apa saja. Kita akan bahas usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bang Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, kemudian ada Pak Bukhari Yusuf, anggota Badan Legislasi Fraksi PKS DPR RI, dan ada Bu Eli Rosita Silaban, Presiden KSBSI. Tadi sudah
mention oleh Bu Eli bahwa ada pasal-pasal yang bagus, tapi ada juga pasal-pasal yang merugikan. Saya mau tanya ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, World Bank secara spesifik juga menyampaikan kritikan dan juga kekhawatiran bahwa pasal-pasal dalam draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa membahayakan lingkungan dan juga hak-hak pekerja. Fraksi Anda ataupun Anda sebagai anggota Balik juga merasakan nuansa yang sama? Ya, saya kira itulah di antara pasal-pasal yang kemudian kita persoalkan. PKS tentu memiliki satu sikap sejak dari awal, akan mengawal semaksimal kita mampu dan semaksimal kita punya. Anda harus tahu PKS hanya punya 50 kursi dari 575. Karena itu diperlukan adanya dukungan publik. Ketika pandangan-pandangan PKS itu membela kepada rakyat, membela kepada bangsa. Saya kira semua orang akan tempatnya membela bangsa. Nah, salah satunya memang pasal-pasal terkait dengan buruh ini memang cukup krusial. Banyak hal yang kemudian terjadi sebuah satu perubahan melalui tawaran RUU itu. Karena itu sejak dari awal dalam proses pembahasannya kita minta supaya ditunda pembahasannya. Dari pemerintah pun kemudian setuju menunda. Tetapi sebenarnya ketika pemerintah hanya memberikan kata menunda dan kemudian DPR juga mayoritasnya setuju menunda, maka artinya pada akhirnya harus dibahas. Nah, disinilah kami minta kepada teman-teman buruh, teman-teman serikat buruh untuk kemudian memberikan masukan-masukan. Dan saya kira kemarin ketika pada waktu reses itu sebagian pimpinan daripada badan legislasi juga bertemu dengan bagian konfederasi buruh, maka saya kira itu juga kesempatan untuk kemudian bisa mengambil satu sikap yang positif. Intinya bahwa PKS tetap akan mempertahankan apa yang telah menjadi ketentuan buruh saat ini, sekurang-kurangnya tetap bertahan. Jika perlu diperbaiki untuk lebih baik. Tapi jangan sampai kemudian dikurangi. Nah, ini problemnya kan di dalam beberapa pasal yang tentunya sangat banyak sekali, karena ini adalah tenaga kerja itu kan menyangkut salah satunya adalah masalah buruh. Tetapi harus tahu bahwa tenaga kerja itu bukan hanya buruh yang terkait dengan masalah mereka saja. Misalnya tenaga guru, misalnya dosen, itu juga merupakan salah satu tenaga kerja. Tenaga kerja informal itu juga jauh lebih besar. Nah, tetapi kemudian dalam pendidikan pun kemudian mengalami suatu perubahan-perubahan. Yang mana tawaran-tawaran rancangan undang-undangnya itu adalah akan mempermudah terhadap dosen-dosen luar negeri yang dalam tanda petik. Sebagaimana tadi dalam tawaran RUU terkait dengan masalah buruh ini juga banyak sekali akan bisa menimbulkan kerugian terhadap buruh-buruh kita sendiri. Saya kira itu, Mbak. Iya, saya mau nanya ke Mbak Eli. Mbak Eli, Anda sebagai perwakilan serikat buruh dan juga teman-teman buruh lainnya memang menilai bahwa pemerintah ingin cepat-cepat ya mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan menggunakan segala cara begitu? Iya, Mbak. Memang kalau tidak ada yang kita hadapi sekarang, misalnya pandemi COVID ini kan, mungkin masyarakat atau buruh masih bisa menerima cara kerja mereka gitu. Tapi saya tidak mengatakan harus cepat-cepat ya dilakukan. Tapi alangkah baiknya kita fokus dulu deh menangani COVID ini dan juga melihat buruh yang sudah banyak dirumahkan dan di PHK kehilangan pekerjaan yang menjadi miskin gitu. Kenapa ini harus tergesa-gesa? Apa yang akan kita dapatkan rupanya? Apakah ada memang investor yang akan datang ketika dunia sedang diguncang krisis gitu? Itu sebenarnya yang seharusnya yang memang konsen bagi kami. Agak memang sedih melihat kenapa pemerintah harus melakukan ini sangat tergesa-gesa padahal ada persoalan yang lebih besar dihadapi oleh bangsa. Bang Abalin, kenapa harus tergesa-gesa? Kenapa pemerintah harus tergesa-gesa mengesahkan RUU Cipta Kerja padahal ada persoalan yang jauh lebih besar yang bisa ditangani terlebih dahulu yakni pandemi COVID-19? Apa jawaban pemerintah, Bang Abalin? Ya, itu opini saja, pikiran yang dikembangkan oleh Bu Eli pertama. Karena gini, pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu opini buruh. Serta-merta, Bang Abalin, itu opini buruh, suara serikat pekerja. Karena program kerja, karena program balik diri itu maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu kan prolegnas, program legislasi nasional. Saya ingin mengatakan bahwa tidak dalam posisi seperti hari ini memang konsentrasi yang sedang dihadapi oleh pemerintah itu adalah bagaimana bisa
menyelesaikan, membantu dan menyelesaikan apa-apa yang terkait dengan upaya menemukan vaksin dan obat pandemi ini ya, vaksin dan obat. Tetapi ingat bahwa tidak berarti bahwa semua sektor itu kemudian mandek dan tidak jalan. Itu juga yang sebabnya yang terkait dengan apa yang pembahasan tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lagi-lagi saya mau bilang bahwa menurut ketentuan undang-undang, semua kesepakatan-kesepakatan itu dibicarakan bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah, baik dari waktu, dari agenda pembahasan dan materi-materi lain yang menyangkut dengan pembahasan materi terhadap rancangan undang-undang Cipta Kerja. Jadi saya pikir dialog kita ini juga harus bisa memberikan informasi yang benar kepada publik, supaya publik juga bisa tercerahkan. Jangan sampai mereka juga mendapatkan informasi yang bisa menyesatkan publik. Saya kira itu sebetulnya. Iya. Oke. Ya, Mbak. Silakan Mbak Eli. Ya, jadi memang saya kira dan saya tahu betul bahwa rancangan undang-undang ini kan sudah didesain sebelum terjadinya COVID gitu. Jadi ini harusnya harus adjust dong pemerintah, misalnya melihat keadaan yang terjadi sekarang gitu. Saya setuju saja yang dikatakan oleh Pak Ngabalin tadi, tapi misalnya ada yang sangat lebih prioritas lagi daripada undang-undang itu saat ini gitu. Jadi kalau kami kan buruh ini dihadapkan sekarang dengan persoalan yang tadinya kami mengorganisir buruh, mengadvokasi mereka, membela mereka, sekarang kami kehilangan anggota, di sisi lain mereka di PHK, menangani itu dan juga menghadapi Omnibus Law. Jadi kami menjadi tidak bisa membagi pikiran dan jiwa kami dan tenaga kami untuk melakukan ini semua. Jadi kami memohon ke pemerintah memang dari dulu beberapa bulan yang lalu, kenapa memang ada aksi-aksi, kenapa memang ada lobby-lobby untuk menghentikan dulu deh, prioritas dulu untuk COVID. Walaupun misalnya undang-undang harus ada, kami tahu bahwa undang-undang pemerintah itu tidak akan ada yang mencelakakan rakyatnya, tapi untuk bisa tenang dihadapi dan melibatkan stakeholder kan alangkah bagusnya ditemukan sebuah waktu untuk bisa memang uji publik. Karena kemarin-kemarin kalau tidak ada demonstrasi atau permintaan-permintaan kan pemerintah dan DPR lolos-lolos saja tidak melibatkan siapapun dan itu akan goal. Jadi itu yang memang menjadi concern buruh. Jadi kalau misalnya tadi kalau opini saya tidak, opini semua serikat buruh kok itu Pak Ngabalin. Jadi bukan hanya saya melihat bahwa ini terkesan terburu-buru. Oke, Bang Ngabalin, itu opini bukan hanya opininya Mbak Eli, tapi opini para buruh. Tapi kita tinggalkan hal itu, nanti kita akan bahas soal demonstrasi yang kemarin terjadi di depan gedung DPR. Kemarin ada beberapa orang, bahkan ada 160 orang yang ditangkap. Apakah kemudian dari perwakilan buruh ataupun anggota buruh ada yang juga ikut diamankan untuk demonstrasi di depan gedung DPR RI? Kita akan bahas usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Saya akan langsung saja ke Bang Ngabalin. Tadi kita tinggalkan soal perdebatan konten dari RUU Cipta Kerja dan kami berharap bahwa pemerintah mendengarkan suara-suara hati dari para buruh. Namun ini yang juga penting Bang Ngabalin, bahwa kami mendapatkan informasi keterangan dari Direktur LBH ada 160 orang ditangkap saat aksi demonstrasi menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin di depan gedung DPR RI saat Presiden Jokowi sedang berpidato soal RAPBN 2021. Apakah kemudian pemerintah juga tahu atau tidak tahu Bang Ngabalin? Bang Ngabalin? Oke, tampaknya terputus komunikasi kami dengan Bang Ngabalin. Saya mau ke Bu Eli terlebih dahulu. Bu Eli, apakah Anda ataupun teman-teman Anda ada yang ikut ditangkap ataupun diamankan pada saat aksi demonstrasi kemarin? Karena ini banyak sekali ternyata yang ditangkap, lebih dari 160 orang dan mereka terdiri dari elemen mahasiswa dan juga aktivis ataupun buruh. Ada teman-teman Anda yang ditangkap, Bu Eli? Iya, karena memang Mbak, yang aksi kemarin bukan kita tapi dari teman-teman KASBI. Kami kebetulan aksi tanggal 13 di depan gedung DPR dan memang kita masuk diterima oleh Balik dan juga Wakil Ketua DPR menyerahkan draft versi
perubahan substansi yang sudah kita bahas selama 9 hari bersama tripartit bulan yang lalu. Oke, tampaknya terputus juga komunikasi dengan Mbak Eli. Saya ke Pak Bukhori. Pak Bukhori, dengan penolakan yang terus-menerus terjadi dari serikat buruh, kemudian dari aktivis dan juga dari mahasiswa, apakah kemudian DPR tetap bersikukuh bersama dengan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja ini? Ya, saya sebenarnya menghimbau dan meminta kepada teman-teman Dewan dan khususnya pemerintah, Mbak. Kenapa saya tegaskan pemerintah? Meskipun secara undang-undang dasar di pasal 20 memang kewenangan membentuk undang-undang itu adalah di tangan DPR. Tetapi ayat 3-nya jelas bahwa suatu undang-undang itu harus mendapat persetujuan dari presiden. Faktanya sebenarnya presiden lebih kuat. Ini harus saya sampaikan kepada publik, ini faktanya presiden lebih kuat. Karena itu ketika pemerintah bisa mengakomodasi terhadap suasana kebatinan masyarakat di dalam menyampaikan unek-uneknya dan pandangnya terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu ditangkap, maka yang pertama harus dilakukan itu adalah hendaknya tidak tergesa-gesa di dalam bahas. Anda bisa bayangkan, tadi saya membaca running text ada di salah satu TV swasta dan juga saya membaca di beberapa media online. Salah satu anggota mengatakan bahwa sekarang sudah sampai 75%. Luar biasa ini. Anda bisa bayangkan, kalau kemudian selama satu masa reses yang kurang lebih hanya 1 bulan itu, bisa menyelesaikan konten yang tadi sekiranya ada 66.500 tim, itu diselesaikan dalam satu masa sidang ini, luar biasa. Luar biasa kenapa? Bisa jadi karena itu memang tidak ada perlawanan publik atau tidak kemudian dihadapkan terhadap suasana publik. Lalu kemudian berjalan begitu saja. Atau kemudian ini merupakan sebuah satu cara kesempatan yang paling baik. Karena apa? Bagaimanapun juga pembahasan suatu rancangan undang-undang ketika dilaksanakan secara virtual, meskipun sebagiannya itu datang secara fisik, tetap saja tidak maksimal. Oke, tahan dulu Pak Bukhori. Pak Bukhori, singkat saja, kita durasi sudah mau habis, ya. Oke. Yang kedua, ketika suatu rancangan undang-undang itu, pembahasan rancangan undang-undang itu dilaksanakan secara virtual, masih banyak terlalu keterbatasan. Karena itu, tadi yang disampaikan oleh teman-teman pendemo pada kemarin, pada unjuk rasa pada tanggal 14 Agustus kemarin, dan juga demo mahasiswa, dan juga demo buruh, dan berbagai macam protes elemen dari Majelis Ulama Indonesia, dari Muhammadiyah, dan jadi kelompok para pakar dan seterusnya, itu seharusnya didengarkan dengan baik, kita undang, kita buka kepada publik, tidak kemudian kita jalan saja gitu loh. Terima kasih Pak Bukhori. Waktu kita, karena PKS Pak Bukhori, waktu kita sudah mau habis. Saya mau memberi kesempatan ke Pak Ngabalin. Dukung, tetapi yang tidak bagus, yang merugikan, ya tentunya kita tolak. Oke, Pak Bukhori, kita beri kesempatan ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, singkat saja, di tengah penolakan masyarakat yang cukup tinggi, kemudian buruh dan juga mahasiswa aktivis, apakah kemudian pemerintah bersama DPR tetap akan melanjutkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja? Saya mau bilang bahwa dalam membahas sebuah rancangan undang-undang, lagi-lagi tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa ada kesepakatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu yang pertama. Regulasi menjelaskan seperti itu, aturannya menyebutkan seperti itu. Sehingga meskipun dalam posisi seperti hari ini kan kita tahu bahwa undang-undang itu dibuat, apakah itu usulan pemerintah maupun usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tetap mesti dibahas, tetap mesti dibincangkan. Karena dalam situasi pandemi seperti hari ini tetap juga mesti harus disiasati. Bagaimana cara menyiasatinya? Ya dengan cara daring, dengan cara virtual. Bahwa di sana sini ada terjadi kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan, saya ingin mengatakan bahwa disinilah posisi
parlemen bagaimana memiliki kekuatan untuk bisa merepresentasikan diri sebagai suara rakyat Indonesia. Oke. Terima kasih sekali Bang Abalin. Kita sudah dapat poinnya bahwa ini bolanya bukan hanya di pemerintah saja tapi di DPR, dan tadi ada suara dari perwakilan buruh yang disampaikan oleh Mbak Eli agar pemerintah juga mendengar bagaimana kondisi buruh saat ini dan lebih fokus untuk menangani masalah yang lebih besar yakni pandemi COVID-19 ketimbang mempercepat pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.